Akhirnya musim baru Premier League yaitu 2022-2023 udah dimulai lagi dan ini udah masuk ke pekan kedua ya. Gue tapi nggak bisa nonton, jadi yang minggu ini kita akan ngebahas di Tiang Jauh hari ini kita akan ngebahas 3 hal yang baru di Premier League dibandingkan dengan musim lalu. Dan tentu aja ini nggak termasuk sama ini ya, perpindahan dari Mola TV jadi di video, tetapi kita akan membahas perubahan apa aja yang ada di Premier League. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tiang Jauh bareng sama saya Popo Kusen, bukan pandit. And langsung aja kita mulai. Oke, welcome back di Tiang Jauh. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Dan hari ini cukup singkat harusnya videonya. Kita akan membahas perubahan-perubahan apa aja yang terjadi di Premier League di antara musim lalu ke musim sekarang. Dan yang pertama adalah kembalinya salaman tangan antara tim yang bertanding di Premier League. Nah, seperti yang kita lihat waktu kemarin musim lalu gara-gara ada COVID, maka di pertandingan Liga Inggris kalau mau mulai itu pemainnya nggak bersalaman karena kan mengurangi risiko penyebaran COVID ya. Nah, akhirnya sekarang ritual ini kembali, dan yang berubah lagi berbarengan dengan ini adalah kalau kemarin abis project restartnya COVID-19 itu semua pemain Premier League itu berlutut sebelum kick off, maka mulai musim ini tidak semua pertandingan akan diawali dengan berlutut. Jadi setelah semua perwakilan kapten dari klub-klub Liga Inggris bertemu di sebelum musim dimulai, mereka akhirnya memutuskan kalau kita tiap minggu berlutut juga kayak udah kehilangan makna dari antirasismenya. Jadi akhirnya diputuskan kalau berlutut hanya di beberapa pertandingan aja. Yaitu di opening match, pertandingan pembukaan. Kemarin pekan ke-1 kan semua berlutut. Terus nanti di Boxing Day atau 26 Desember. Dan di pertandingan-pertandingan yang khusus didedikasikan untuk No Room for Racism atau program anti-rasis yang diadakan di bulan Oktober dan di bulan Maret. Oh iya, terus di final Piala Liga, final Piala FA, dan di pertandingan terakhir baru nanti mereka berlutut juga. Nah, ini adalah salah satu upaya supaya tidak kehilangan makna yang sebenarnya dari anti-rasisme itu. Karena kalau berlutut tiap minggu ya udah cuman jadi rutinitas belaka kan. Perubahan yang kedua yaitu pensiunnya salah satu wasit Liga Inggris yang paling terkenal yaitu Mike Dean. Jadi Mike Dean ini dia pensiun dari jabatannya sebagai wasit lapangan, terus dia akan pindah ke VAR. Jadi dia akan menjadi dia akan memegang posisi khusus buat VAR, di mana dia ingin membuat supaya VAR-nya ini jadi lebih bagus lagi. Dan terutama di Liga Inggris ini kemarin di musim 2021-2022 itu ball in play atau bola dalam permainan itu dirasa terlalu rendah. Karena dari 90 menit pertandingan ternyata secara rata-rata musim lalu bola ini hanya dalam kondisi bola hidup hanya di 55 menit 7 detik. Jadi mereka ngerasa wah ini pertandingannya kurang flowing nih kalau dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Berarti kan kalau 55 menit itu bola matinya ada setengah jam lebih kan, 35 menit. Nah, jadi akhirnya ada beberapa yang diubah. Contohnya juga bola pengganti akan disiapin kalau bola out supaya bisa secepat mungkin bolanya balik lagi. And ada wasit yang pensiun lainnya yaitu John Moss dan Martin Atkinson itu juga akan mendapatkan jabatan baru sebagai pelatih wasit. Jadi mereka akan memilih wasit-wasit yang punya potensi yang akan dididik sama mereka supaya bisa menjadi wasit kualitas Piala Dunia. Karena memang wasit Inggris ini selama ini kalau di level Eropa maupun di level Piala Dunia itu dirasa kurang ya dibandingkan dengan wasit-wasit lain. Kemudian perubahan yang ketiga dari Premier League musim ini adalah setiap tahunnya adalah ini. Jadwal Natal, karena setiap tahunnya manajer-manajer Premier League itu selalu komplain kalau mendekati hari-hari Natal di bulan Desember gitu, karena mereka ngerasa kalau tidak punya cukup waktu buat pemainnya untuk beristirahat. Nah, jadi mulai musim ini maka tidak akan ada tim yang bermain 2 kali dalam rentang waktu 48 jam. Jadi misalnya hari Sabtu main,
nggak mungkin mereka main lagi hari Senin. Minimal mereka main paling cepat adalah hari Selasa atau 3 hari setelah pertandingan yang pertama. Kemudian klub-klub Liga Inggris yang main di Liga Champions dan mereka main away atau tandang pada hari Rabu malam tidak akan disuruh main di hari Sabtu yang paling awal. Jadi misalnya ada yang main Rabu malam, berarti kan itu Kamis dini hari waktu Indonesia Barat ya. Mereka nggak mungkin main hari Sabtu yang jam 6:30 atau 7:30. Pokoknya yang pertandingan paling awal itu yang masih ada matahari itu mereka nggak mungkin main. Mereka mainnya paling cepat di yang jam 9 malam atau jam 10 malam. Dan karena ada Piala Dunia juga di bulan November nanti, maka para klub Liga Inggris ini juga diberikan izin sama Football Association untuk mengadakan pertandingan persahabatan pada saat World Cup diadakan dan juga diizinkan untuk pergi ke luar negeri untuk melakukan training camp supaya lebih siap buat menghadapi musim lanjutan setelah Piala Dunianya selesai. Oke, jadi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di Liga Inggris musim ini yang beda dengan musim lalu. Dan sebelum gue pamitan, ada satu statistik yang menurut gue menarik. Gue jadiin bonus ya buat episode kali ini. Jadi setelah ditelisik, manajer-manajer Liga Inggris ini ditemukan siapa sebenarnya manajer yang paling banyak memberi alasan. Karena selama ini kan kita mikirnya, oh Jurgen Klopp tuh hobi banget bikin alasan. Kayak kemarin sama Fulham 2-2 kan, terus dia beralasan bilang, wah lapangannya kering banget jadi pemainnya penampilannya gak maksimal. Padahal Fulhamnya bisa tampil maksimalnya. Tapi ternyata menurut data yang ada, Jurgen Klopp ini ada di posisi ke-12 di manajer yang paling sering beralasan kalau timnya kalah atau seri. Dan dia di peringkat 12 dengan level beralasan hanya 33%. Itu artinya kalau misalnya Liverpool kalah 6 kali atau seri dan kalah 6 kali, dia tuh cuma ngasih alasan di 2 pertandingan aja. Kalau yang di lainnya dia menerima kekalahan. Jadi ternyata Jurgen Klopp ini reputasinya ini ya, kurang baik, padahal aslinya nggak kayak gitu. Nah, yang peringkat pertama paling banyak memberi alasan ternyata adalah Thomas Tuchelnya Chelsea. Jadi dia itu 57,9% menyalahkan atau mengeluh. Jadi dia musim lalu 19 kali seri atau kalah, dan dari 19 kali itu dia 11 kali punya alasan. Jadi dia 3 kali beralasan gara-gara COVID-19, jadi skuadnya kurang, terus dia nyalahin wasit 2 kali, nyalahin keberuntungan 2 kali, nyalahin pemainnya sendiri 2 kali, bilang kecapean 1 kali, dan 1 kali lagi dia menyalahkan lapangannya Stamford Bridge katanya jelek waktu dia kalah sama Arsenal 4-2. Dan ngomong-ngomong soal Arsenal, peringkat keduanya adalah Mikel Arteta juga yang 55,5% akan beralasan kalau dia kalah. Tapi beda sama Tuchel, yang paling banyak dia salahkan adalah wasit. Dan yang paling lucu adalah dia menyalahkan scoring sistemnya sepak bola. Dia waktu kalah sama Southampton, dia bilang kalau ini pertandingan basket, tim kita pasti menang jauh. Tapi karena ini tim pertandingan sepak bola, skor sepak bola, ya kita jadinya kalah. So itu ya info bonus untuk hari ini. And minggu depan kita balik lagi ke jadwal tiang jauh seperti biasa. Gue akan mereview pertandingan sebelumnya kayak apa dan memberikan prediksi pertandingan game week selanjutnya kayak apa. But for now, ini dulu. Jangan lupa kamu bisa nonton tiang jauh di YouTube atau bisa juga di Spotify. Dengerin aja kalau mau audionya. Dan ada juga podcast gue satunya yaitu Off the Record yang membahas hal-hal di luar sepak bola. So that's it for me di tiang jauh. I'm your host, Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.